warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin, mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Malang tahun 2023 akan melakukan proses pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Seperti biasa, silakan kalian pimpin doanya. Siap. Sebelum belajar kita membaca doa di dalam hati. Membaca doa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Kenapa tidak hadir? Ada yang sakit, ada yang apa? Yang sakit dengan yang ini, ada yang sakit dengan yang ini saja ya. Oke, hari ini kita mulai belajar seperti biasa. Minggu kemarin pelajaran apa? Ekonomi tentang apa? UMS, Badan Usaha Milik Swasta. Badan milik swasta itu ada berapa jenis? Ada 4. Apa aja? Apa aja? Perseorangan, terus firma, terus CP, terus apa lagi? Perseroan terbatas. Sebelum beranjak ke materi, di kampung atau di daerah kamu ada yang lembaga koperasi? Ada lembaga koperasi, ada tak? Ada. Koperasi apa itu? Koperasi apa? Simpan pinjam. Terus ada lagi selain simpan pinjam? Biasanya kalau di desa itu ada koperasi unit desa atau KUD. Biasanya berkaitan dengan pertanian dan perkebunan biasanya. Terus ada yang tahu koperasi itu apa? Koperasi itu apa? Usaha atau kerja. Usaha atau kerja. Usaha atau kerja. Sama seperti usaha. Selain itu ada lagi? Ada apa? Koperasi itu apa? Organisasi bisnis. Hasil bisnis. Oh, ada. Boleh. Terus ada lagi? Ada lagi? Yang untuk hari ini kita akan membahas tentang koperasi. Oke, sebelum ke materi, jadi koperasi itu adalah salah satu apa? Salah satu badan usaha. Apalagi di Indonesia katanya sebagai guru ekonomi. Di mana koperasi itu
usaha yang berasaskan kekeluarga dan dibentuk oleh sebuah anggota. Artinya dananya itu dari anggota. Kalau berarti didirikan oleh anggota yang ikut dalam operasi. Berkaitan dengan yang kemarin, BUMN, operasi itu adalah salah satu badan usaha. Tetapi berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Gimana gotong royongnya? Yaitu dananya diperoleh dari dana iuran anggota menjadi anggotanya. Untuk lebih lanjutnya atau lebih kalian pahami, ini ada materi melalui video materi. Tapi sebelum video materi, ini ada tujuan pembelajaran yang kalian untuk kalian capai hari ini. Yang pertama, melalui diskusi kelompok menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning, kalian dapat menganalisis konsep, prinsip serta jenis operasi. Terus yang kedua sama ya, melalui diskusi kelompok menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu pembelajaran yang berbasis masalah. Kalian diharapkan dapat menganalisis perangkat organisasi, permodalan, dan peranan koperasi dalam perekonomian. Untuk selanjutnya silakan kalian perhatikan dan pahami materi yang disampaikan melalui video. Oke, itu materi tentang operasi terutama operasi
Indonesia. Jadi koperasi itu apa? Itu warung. Adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oke, jenisnya apa? Jenisnya apa? Jenisnya apa aja? Jenisnya apa aja? Yang pertama, Koperasi primer. koperasi primer. Yang kedua, koperasi sekunder. Berarti ada berapa? Ada dua. Koperasi primer contohnya Koperasi unit desa. koperasi unit desa dan koperasi pegawai. Di sekolah kita ada nggak koperasi? Ada. Koperasi siswa ada nggak? Ada. Ada koperasi guru. Guru punya koperasi. Siswa berada. Kalau siswanya belum ada, Dikit Pak. harusnya kalian yang buat sebagai siswa. Warung. Terus kalau primer itu contohnya apa? Sekunder, Koperasi Pemuda Indonesia. koperasi pemuda Indonesia. Biasanya yang sekunder itu udah berbadan hukum, ada badan hukumnya yang diterbitkan oleh pemerintah, pegawai negeri. Oleh siapa itu? Tadinya dirikannya sebelum koperasi dia mendirikan apa? Mendirikan bank untuk membantu yang tadi yang menderita kemiskinan dan juga pegawai negeri yang terlilit hutang. Siapa itu? Raden Arya Widya Atmaja. Orang mana? Purwokerto. Bapak koperasi tadi siapa? Raden Arya Widya Atmaja. Bapak koperasi. Bang Muhammad Hatta. Itu wakil presiden pertama. Itu disebut dengan bapaknya ekonomi atau juga bapaknya koperasi. Nilai bapak ekonomi juga bapak koperasi Indonesia. Oke, selanjutnya silakan kalian cari tentang lebih lanjut tentang materi ekonomi, yaitu materi koperasi. Silakan bapak ini 5 menit lah. Iya. Bikin koperasi Pak. Silakan baca atau Ajarin. ini tentang udah? Oke, kalau udah, ini ada sebuah permasalahan tentang koperasi yang harus kalian pecahkan melalui diskusi kelompok. Sekarang kelompoknya sudah dibuat memang kelompok ya. Oke, sekarang ini ada beberapa ini dan kalian kerjakan melalui diskusi. Di kelompok kelompok
Silakan kalian diskusikan ya. Diskusikan tentang permasalahan koperasi di masa kini. Dan sudah kalian analisis dan diskusikan secara kelompok dan dipresentasikan secara kelompok yang terdepan. Oke? Dan silakan kerjakan ya. Kalau tinggal diisi dan diskusikan. Oke, Pak? Analisis terus dipresentasikan isi. Oke? Lanjutkan. Sudah? Oke, kalau udah, silakan masing-masing kelompoknya mempersembahkan ke depan hasil diskusinya. Kelompok satu, silakan. Kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Kelompok satu garis. Aduh anjir nggak apa. Biarin kalau ke sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Manatus Kita Dewi. Di sini saya sebagai moderator atau ketua acara. Di samping saya ada Suni sebagai pemateri 1 dan ada Yuli sebagai pemateri 2. Ada Aldi sebagai penjawab pertanyaan dan ada Dapa sebagai anggota dan Bacri sebagai anggota. Langsung saja kepada pemateri 1 membacakan hasil. Sebab terjadinya masalah koperasi, kurangnya kualitas sumber daya manusia atau disebut dengan SDM, di mana pengurus dan pengawas mayoritas tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjelaskan koperasi dengan baik, sehingga hal ini menyebabkan laju pertumbuhan koperasi lambat dan tujuan mensejahterakan koperasi tidak dapat terwujud dengan baik. Pendidikan koperasian yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi. Solusi yang diberikan oleh sumber daya manusia harus profesional dan terang dalam menjalankan koperasi, terutama dalam menjalankan aktivitas koperasi serta dalam mengembangkan dan kegiatan koperasi agar tujuan koperasi tercapai. Baik, apakah ada yang bertanya? Tanya. Sok silakan. Berdiri. Sebutkan namanya. Sambil berdiri kalau mau tanya. Sebutkan namanya. Dari kelompok mana? Apa yang kelompok kalian
tahun tentang sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam koperasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam koperasi yaitu kemampuan yang dimiliki oleh pengurus maupun pengawas dalam kegiatan koperasi, harus mempunyai wawasan yang spesifik dalam kemampuan teknik dalam mengembangkan koperasi agar koperasi berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi secara global. Baik, jelas. Untuk kelompok 3 jelas. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, operasi itu apa? Operasi apa? Operasi apa? Adalah badan usaha yang menggunakan orang seorangan atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jenis koperasi? Jenis koperasi ada? Apa aja? Koperasi primer dan koperasi sekunder. Ada yang koperasi saja, ada juga yang koperasi yang sudah berbadan hukum. Perangkat koperasi apa aja? Rapat umum koperasi, terus pengelola, selanjutnya pengawas. Ada rapat umum koperasi, ada pengelola, ada juga pengawas. Pengelola itu waktunya setiap berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Tugasnya yaitu apa? Mengelola koperasi, membuat laporan keuangan, membuat pengembangan usaha dan lain sebagainya. Kalau pengawas sebagai pengontrol koperasi, biasanya dibentuk. Dananya dari mana? Dari simpanan anggota, dari simpanan anggotanya. Ada simpanan sukarela, ada simpanan wajib, ada simpanan hibah, dan juga ada bantuan dari luar koperasi. Kalau simpanan sukarela biasanya dilakukan pada waktu jadi anggota koperasi. Kalau simpanan wajib itu dilakukan setiap bulan, bulan wajib. Tergantung kesepakatan koperasi berapa bulan wajib. Ada juga bukan sukarela, itu bebas apa saja. Atau juga hibah, sama juga. Kalau ada yang menghibahkan silakan. Atau dari dana luar koperasi, dari bank, dari lembaga koperasi misalkan, yang gratis atau yang nggak bayar dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya untuk pelajaran hari ini menyenangkan, bahagia. Untuk kelompok 3 menyenangkan, Menyenangkan. Ada yang tidak dimengerti? Ada apa aja yang tidak mengerti? Ayo, apa yang tidak dimengerti? Silakan ungkapkan. Kelompok 4, kelompok 2, kelompok 1. Oke, selanjutnya silakan ambil HP-nya
Sampai masing-masing buka di grup kelas, silakan isi tes pengetahuan, yaitu melalui Google Form. Silakan kalian kirim langsung ke, silakan kerjakan. Silakan. So, buka HP-nya. Ada di tinggal diklik ya. Klik, isi namanya, terus pertanyaannya. Pertanyaannya itu ada 5 pertanyaan. Silakan dibuka di grup, terus kirim. Kalau udah kirim ke Bapak, selanjutnya Bapak cek. Silakan kelompok 3, kelompok 4, ya yang di grup tuh, yang Google Form linknya ada. Linknya di grup kelas juga, yang Bapak kirim pagi tadi. Bapak tunggu 10 menit. Email kalian masing-masing ya. Yang Bapak itu yang di atas. Channel 19 guru SMA belajar.list. Bisa menganggap Oke, kalau udah ya, untuk hari ini kita cukupkan pelajaran sampai sini. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.